Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, saya Victor Muda Nazara, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020, Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor peserta 201502927379. Pada hari ini tanggal 23 November 2020 melaksanakan praktik pembelajaran sebagai uji kinerja pada program PPG Angkatan 2 tahun 2020. Demikian perkenalan singkat. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak saya kelas 11 MIPA 1. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar di sana? Sehat. Baik, kabar baik ya. Bapak berharap semuanya dalam keadaan baik. Oke, saya cek dulu ya, si router jaringannya di sana bagus ya? Bagus, Pak. Bagus. Windy bagus? Ini bagus? Bagus, Pak. Bagus ya. Krisman? Bagus, Pak. Bagus. Bagus. April? Sangat bagus, Pak. Ya, bagus. Oke, kasih damai. Bagus, Pak. Azlan? Azlan bagus dengan sana? Azlan. Coba jawab Bapak. Ya, Pak. Aku jaringan di sana ya? Sedikit, Pak. Ya, Andre. Ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, alangkah lebih bagusnya kalau kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh April Triani Zai. Silakan. Mari kita berdoa semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami, Tuhan, sehingga kami kembali melaksanakan kegiatan daring kami pada hari ini. Tuhan, sertailah kami, Tuhan, bukakanlah pikiran kami agar kami bisa memahami segala apa yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih, Tuhan, sertailah kami mulai sekarang hingga kami mengakhiri kegiatan kami nanti. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita teruskan pelajaran kita, terlebih dahulu anak-anak kami silakan isi absensi. Linknya sudah Bapak kirimkan di Google Classroom seperti biasa ya. Caranya tidak saya sampaikan lagi karena sudah biasa kamu mengisi absen di sana. Supaya kegiatan kita hari ini terekam siapa yang datang, siapa yang masuk, dan siapa yang tidak masuk ya. Baik, anak-anak kami, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin menanyakan beberapa hal sehubungan dengan materi kita sebelumnya. Barangkali ada anak-anak tahu apa materi kita sebelumnya? Suhu dan kalor, Pak. Kalau sah. Suhu dan kalor, benar sekali. Bagus. Benar sekali. Materi sebelumnya memang tentang suhu dan kalor. Ada yang tahu nggak apa artinya suhu? Besaran yang menunjukkan panas dingin suatu benda. Betul sekali, April. Derajat yang menyatakan panas dinginnya suatu benda. Kemudian kalor apa? Itu energi panas. Energi panas, betul sekali. Ya, energi panas.
Kemudian tentang kalori ini ada 3 perpindahan kalor, 3 cara perpindahan kalor minggu lalu ya? Atau berapa? 3 ya? Iya. Nah, siapa yang 3. tahu? Ayo, siapa yang tahu? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Benar sekali. Ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang materi pokoknya sebenarnya adalah teori kinetik gas, tetapi bahasan kita untuk hari ini khusus untuk persamaan gas ideal. Nah, sebelumnya Bapak sudah kirim link pretest, silakan dilakukan dulu, jawab apa adanya, yang tidak tahu tidak masalah, isikan saja, yang tahu, yang benar-benar tahu juga silakan isi, biar tahu kemampuan awalmu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Sudah tahu linknya? Sudah saya kirimkan di WA? Sudah. Ya, atau saya cek di sini. Saya cek di sini aja. Saya cek di sini aja ya. Oke, silakan dikerjakan. Baiklah, tentunya anak kami sudah melaksanakan pretest. Nanti akan kita umumkan di akhir setelah pembelajaran. Setelah post test juga nanti akan kita berikan, sampaikan ke WA grup masing-masing, ke WA masing-masing. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai persamaan gas ideal. Berikut saya share screen materi kita. Ya, persamaan gas ideal. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Ya. Oke. Perhatikan, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai adalah pertama, anak-anak kami mampu menjelaskan karakteristik gas ideal. Yang kedua, anak-anak kami mampu membedakan hukum-hukum yang mendasari persamaan gas ideal. Yang ketiga, nanti anak-anak kami dapat mendeskripsikan besaran yang berhubungan dengan gas ideal. Yang keempat, anak kami dapat merumuskan permasalahan persamaan keadaan gas ideal. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan persamaan gas ideal. Ya, perlu anak-anak kami ketahui beberapa asumsi mengenai gas ideal ini. Nah, perhatikan, yang pertama, gas ideal terdiri atas partikel-partikel atau atom-atom atau molekul-molekul yang jumlahnya sangat banyak. Dan antar partikelnya tidak terjadi gaya tarik-menarik. Coba sekali lagi perhatikan ya, gas ideal itu adalah terdiri atas partikel-partikel yang jumlahnya sangat banyak, dan antar partikelnya ini tidak terjadi gaya tarik-menarik. Yang kedua, partikel-partikel gas ini bergerak dalam lintasan lurus dengan kelajuan tetap dan arah geraknya secara acak. Yang ketiga, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap ukuran ruangan atau wadah yang ditempatinya. Keempat, setiap tumbukan yang terjadi baik antara partikel dengan partikel maupun antara partikel dengan dinding wadahnya merupakan tumbukan lenting sempurna, sehingga tidak ada yang hilang. Dan kelima, partikel gas terdistribusi merata dalam seluruh ruangan. Dan terakhir, untuk semua partikel gas berlaku hukum-hukum Newton tentang gerak. Jadi itulah asumsi-asumsi terhadap gas ideal. Dari asumsi ini, maka sebenarnya tidak ada ditemukan gas ideal pada dunia nyata. Nah, coba perhatikan gambar ini. Bisa dilihat gambarnya ini? Nah, ini Bisa, gambar apa? Pak. Ini gambar apa ini? Ban. Ban sedang dipompa ya kan? Sedang diisi airnya kan? Oke. Nih, misalkan pada pagi hari sebuah ban motor dipompa hingga tekanan udara di dalam ban mencapai maksimum. Ingat, sudah mencapai maksimum. Sudah mencapai maksimum artinya sudah mentok dia. Apa yang terjadi pada ban tersebut saat berada di siang hari yang terik? Misalnya diletakkan di lapangan, teriknya panas sekali. Apa yang akan terjadi? Meledak. Meledak. Pecah. Pecah, benar sekali. Ya.
bannya pecah, bannya meledak gitu ya. Kenapa meledak? Iya. Iya, meledak. Karena panas. Karena panas, boleh. Meledak. Karena panas menyebabkan apa? Menyebabkan tekanan tekanan di dalamnya makin besar ya kan? Iya. Ya, sehingga akan bannya akan meledak begitu dia. Nah, yang berikutnya yang membahas tentang kasus yang tadi, ada beberapa hukum yang mendasari persamaan gas ideal ini. Yang pertama hukum Boyle menyatakan bahwa ketika suhu dari suatu gas dalam ruang tertutup dijaga tetap konstan, maka tekanan dijaga tetap, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gasnya. Sekali lagi, ketika suhu di dalam ruang tertutup yang berisi gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gasnya. Nah, bagaimana membuktikannya nanti akan kita lakukan praktik secara virtual. Yang kedua, hukum Charles. Charles juga mengatakan bahwa apabila tekanan gas yang berada dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jadi dirumuskan seperti ini dia. V berbanding lurus dengan P untuk tekanan konstan. Nah, membuktikannya nanti akan kita lakukan praktik secara virtual. Berikutnya hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac berbunyi apabila volume gas dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jadi dirumuskan secara matematisnya P sebanding dengan T ini, di mana P ini tekanan dan T adalah suhu untuk volume konstan. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan melakukan percobaan virtual, namun sebelumnya Bapak sudah kirimkan link YouTube untuk disaksikan bagaimana tutorial penggunaan aplikasi PET. Sudah kita tonton bersama tutorial penggunaan aplikasi PET. Nah, sekarang anak-anak kami silakan mengajukan pertanyaan sebelum kita masuk ke LKPD, apa yang belum jelas dari yang disampaikan di tutorial tadi. Kalau ada boleh ditanyakan, kalau tidak langsung kita menuju ke LKPD-nya. Ada? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Tidak ada, saya share screen sebentar dulu LKPD kita ya. Ini. Ya, bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, ini LKPD-nya. Yang akan kita lakukan adalah melakukan percobaan tentang hukum pertama hukum Boyle, yang kedua nanti tentang hukum Charles, ini hukum Charles, dan yang ketiga tentang hukum Gay-Lussac. Jadi Bapak sudah kirimkan daftar kelompok masing-masing, kita bagi dalam 7 kelompok ini, namun karena hanya 3 bahasan pokok utama biar lebih cepat, kelompok 1 dan 2 akan membahas tentang melakukan percobaan tentang hukum Boyle.
kelompok 3, 4, dan 5 akan melakukan percobaan tentang hukum Charles. Kelompok 6 dan 7 melakukan percobaan tentang Gay-Lussac. Saya jelaskan satu persatu ini. Hukum Boyle. Rumusan masalahnya bagaimana hubungan antara tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Ya, Anda memberikan hipotesisnya apa dan menentukan variabelnya apa seperti biasa mengisi LKPD. Kemudian lakukan percobaan menurut langkah-langkah ini dan hasilnya kamu muat di dalam tabel seperti ini. Silakan dianalisis datanya dan terakhir buatlah grafik dan kesimpulannya. Demikian dengan hukum Charles. Rumusan masalahnya bagaimana hubungan antara volume dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada tekanan tetap. Lakukan hal yang sama dengan yang saya jelaskan tadi di hukum Boyle. Dan terakhir hukum Gay-Lussac. Ini dia hukum Gay-Lussac. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan antara tekanan dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada volume tetap. Lakukan percobaan seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Oke? Karena tidak ada pertanyaan sehubungan dengan LKPD, lagian LKPD ini sudah Bapak kirimkan bersamaan dengan bahan ajar tadi. Silakan didiskusikan, daftar nama kelompok sudah ada, sudah Bapak bagikan. Saya beri waktu untuk mendiskusikan ini selama 30 menit, kemudian kembali bergabung di Zoom ini nanti. Demikian, silakan dikerjakan. Selamat bergabung kembali di Zoom meeting kita. 30 menit sudah berlalu, kamu sudah melaksanakan kegiatan percobaan tentang LKPD. Sekarang kita akan melakukan presentasi masing-masing kelompok. Saya melihat di sini ada beberapa orang yang sudah mengirimkan, beberapa kelompok sudah selesai. Kita cek dulu ini. LKPD ini sudah banyak ya. Kelompok 1 Cornelis ya? Iya Pak. Kelompok 1. Oke, Cornelius, silakan dipresentasikan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Ini saya lihat sudah masuk ya. Oke, silakan dipresentasikan. Silakan Cornelis. Ya Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya dulu kami sapa teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Baik, untuk jadi untuk kesempatan kali ini kami akan sedikit mempersepsikan apa yang sudah sejauh ini yang sudah kami mau tahu dan kami capai untuk tahu ya, yaitu tentang hukum Boyle. Yang dimana untuk pertamanya dulu, untuk apa itu apa yang namanya dengan hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa volume dari suatu massa gas berbanding terbalik dengan tekanan saat suhu dipertahankan secara konstan. Nah, langsung kita masuk pada LKPD-nya. Yang pertama tentang hipotesis. Jadi pada LKPD kami memberikan hipotesis bahwa jika tekanan diperbesar, maka volume atau gas atau udara akan semakin kecil. Nah, untuk variabel yang kami gunakan yaitu temperatur, yaitu T dengan variabelnya T jadi suhu. Nah, untuk variabel manipulasinya tentunya adalah volume, dan untuk variabel responnya adalah tekanan dengan variabel P. Oke, lanjut. Data hasil percobaan. Oke, data hasil percobaan. Untuk percobaan yang pertama, kami menetapkan suhu sebagai dan
sebagai panjangnya atau nanometer volume dari tempat wadah partikelnya, yaitu sebesar 6,0 nanometer. Nah, hasilnya kita lihat pada tekanan atau tekanan gas yang terjadi diambil dari nilai yang tertinggi. Nilainya berapa? 24,2 ya? Oh, ini datanya. 24,2. Ya, yang kelompok lain silakan dilihat datanya ada di layar. Data percobaan yang dilakukan ini. Oke, langsung ke PV. PV-nya dapatnya 145,2 ya? Iya, Pak. Oke. Berarti ini data percobaannya ya, data percobaan yang sudah dilakukan. Baik. Ini data percobaan yang dilakukan kan? Iya, Pak. Oke, teruskan ke grafiknya lah. Ke grafiknya, iya. Untuk grafiknya tentunya kita harus membentuk dulu apa namanya? Yang ini dibaca, yang ini dibaca. Yang kamu tulis ini yang dibaca apa? Karnelis. Pak. Apakah grafik di samping akan memotong sumbu X dan sumbu Y? Jelaskan. Menurut hipotesis kami jelas tidak. Sebab nilai yang dibentukkan dalam grafik di samping tidak memiliki salah satu nilai minus yang bisa memotong garis sumbu. Baik dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya. Nah, tentang hubungan antara tekanan dan volume dari grafik di samping adalah menurut hipotesis kami adalah semakin besar nilai atau orientasi volume maka nilai tekanan akan semakin kecil. Ya. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah jika suhu gas dijaga tetap, maka tekanan gas ideal berbanding terbalik dengan volumenya. Ya. Saat bagian keduanya, saat suhu gas ideal dijaga tetap, maka hasil perkalian antara tekanan dan volume dengan variabel P dan V sama dengan K. Dan sama untuk dengan bagian konstan ketiga, ya? Secara matematis, ya Pak. Secara matematis, hubungan tekanan dengan variabel P dengan volume gas dengan variabel V dalam ruangan tertutup pada suhu tetap dituliskan sebagai P1 dikali P1 sama dengan P2 sama dengan kali V2. Sekian. Oke. Demikian presentasi kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Biar semangat. Ya. Benar sekali, sudah dilakukan percobaan dan sudah dikirim ke Bapak gambar-gambar percobaannya. Dan mereka menyimpulkan bahwa pada suhu konstan dalam gas di ruang tertutup, tekanan akan berbanding terbalik dengan volume. Sudah dibuktikan, bahkan sudah diplot grafiknya tadi ya. Oke, benar sekali. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain atau kelompok yang bersesuaian, misal kelompok 2, boleh ditanyakan kepada kelompok yang presentasi kelompok 1. Disilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke percobaan tentang hukum Charles yang akan diwakili oleh kelompok 3. Kelompok 3 tadi siapa nih? Kami, Pak. Ritter ya, Ritter. Kita coba lihat dulu apa datanya. Si Ritter ya. Ritter. Mana atas nama Ritter ini? Ini ya. Oke, silakan Ritter.
Ritter, silakan. Baik, dari kami di sini akan membahas mengenai hukum Charles ya, percobaan hukum Charles. Nah, hukum Charles adalah hukum gas ideal pada tekanan tetap yang menyatakan bahwa apabila tekanan gas yang berada dalam ruangan tertutup dijaga konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Istilah lainnya yaitu hasil bagi antara volume dan suhu pada tekanan tetap atau isobar akan bernilai tetap. Suhu mutlak di sini maksudnya itu suhu gas yang dinyatakan dalam skala Kelvin. Jadi ketika suhu gas masih dalam skala Celsius misalnya, maka bawa terlebih dahulu ke dalam skala Kelvin. Kemudian di sini variabel yang menjadi variabel kontrolnya yaitu tekanan. Kemudian variabel manipulasi atau yang dapat diubah yaitu suhu atau temperatur, dan variabel responnya yaitu volume. Ya, ini data percobaannya. Dan ini tabel berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada panjang volumenya 5,0 nanometer ya. Kemudian ada suhunya itu 150 Kelvin dan nilai konstannya itu 0,33 sekian. Demikian juga seterusnya. Ini berdasarkan pada percobaan yang kami lakukan di mana tekanannya di sini tetap yaitu 12,5 atm. Ya. Oh, ini grafiknya. Nah, ini grafik yang didasarkan pada tabel tadi. Di sini kita ditanya mengenai apakah grafik di samping melewati titik 0,0. Nah, ini tidak melewati titik 0,0 karena batas terkecil volume adalah 5,0 nanometer. Kemudian hubungan antara volume dan suhu adalah berbanding lurus dengan suhu absolut. Semakin besar volume, semakin tinggi suhu. Berdasarkan data dari percobaan yang telah dilakukan, bahwa tekanan gas selalu konstan ini dikarenakan apabila suatu gas bertambah, volume gas juga bertambah. Sebaliknya, ketika suhu gas berkurang, volume gas berkurang. Kita diminta di sini untuk menurunkan suhu sampai 0 Kelvin. Kemudian yang terjadi yaitu gerakan partikel membeku dan tidak dapat bergerak. Ini diakibatkan karena tekanan dan volume gas berada pada titik awal. Oke. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu jika tekanan gas dijaga tetap, maka volume gas ideal berbanding lurus dengan suhu. Kemudian pada tekanan tetap, nilai volume banding suhu V/T adalah konstan. Nah, secara matematis, hubungan volume dengan suhu gas dalam ruang tertutup yaitu V/T sama dengan konstan. Oke, berarti yang seterusnya gambar ini gambar percobaannya ya? Percobaannya, ya Pak. Ya, gambar-gambar percobaannya. Oke, selesai? Ya. Baik, demikian percobaan yang sudah dilakukan oleh kelompok 3 dalam hal ini melakukan percobaan tentang hukum Charles. Sangat luar biasa, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus ya. Presentasinya justru lebih, kalau saya nilai lebih bagus dari presentasi kelompok pertama tadi, sudah bagus. Nah, ini sudah selesai presentasi kelompok 3. Kalau ada mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke kelompok 3. Misalnya sehubungan untuk memberikan kesimpulan tadi, silakan, boleh saja, bebas, silakan. Kita teruskan, perhatikan tampilan di layar kaca Anda. Sekarang kita teruskan persamaan keadaan gas ideal. Perhatikan baik-baik.
Oke, demikian materi singkat tentang pelajaran kita hari ini. Dan sekarang kita akan menarik kesimpulan dari pelajaran kita yang sudah kita dapatkan sebelum kita lakukan kuis. Dari percobaan yang sudah Anda lakukan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya mau April menyimpulkan, memberi kesimpulan pelajaran hari ini. Silakan April. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu teori kinetik gas. Kita harus tahu dulu bahwa teori kinetik gas itu adalah berisi tentang gerak dan energi partikel-partikel gas yang menyelidiki sifat-sifat secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel-partikel gas tersebut. Ada 3 hukum yang mendasari dari teori kinetik gas. Yang pertama yaitu hukum Boyle, yang dimana ketika suhu dari suatu gas dalam ruang tertutup tetap konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Yang kedua, hukum Charles, yang dimana jika suhu gas dinaikkan, maka gerak partikel gas akan semakin cepat, sehingga volumenya bertambah. Dan yang terakhir adalah hukum Gay-Lussac, yang dimana apabila volume gas dalam ruang tertutup dijaga konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Ya. Terima kasih. Ya, ada yang perlu ditambahkan? Ritter, ada yang ditambahkan? Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, maka kita tarik kesimpulan. Benar yang disampaikan oleh temanmu April tadi. Pertama adalah tentang berhubungan tentang karakteristik gas ideal. Bukan semua bahasan teori kinetik gas ya untuk hari ini, tapi khusus untuk persamaan gas ideal. Yang pertama harus kita tahu untuk kita simpulkan adalah gas ideal itu seperti apa. Kalau kita paksakan hadirkan gas ideal di dunia nyata tidak ada. Tidak akan kita temukan karakteristik gas ideal ini yang sebenarnya. Ada beberapa karakteristik gas ideal tadi, ada 6 tadi, 6 poin. Silakan diingat, poin pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke 6. Itu yang pertama, karakteristik tentang gas ideal. Yang kedua adalah bahwa yang mendasari hukum tentang gas ideal ini ada 3 tadi yang kamu uji cobakan, yaitu tentang hukum Boyle, kemudian hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Hukum Boyle ini tadi menerangkan bahwa jika gas dalam ruang tertutup dengan suhu dijaga tetap, kan begitu kan? Suhunya yang dijaga tetap, maka tekanan berbanding terbalik dengan volume gasnya. Nah, begitu dia. Yang kedua tentang hukum Charles, di mana dia mengatakan bahwa ketika gas dalam ruang tertutup, jika tekanannya dijaga tetap, maka volume berbanding lurus dengan suhunya, ya kan? Artinya kalau ditambah jumlah volume, tambah besar volume, suhunya juga akan naik. Atau kalau dinaikkan suhu, volume akan bertambah. Dan hukum yang ketiga tentang Gay-Lussac. Nah, yang Gay-Lussac menerangkan juga bahwa ketika volumenya yang dijaga tetap, maka hubungan antara tekanan dengan suhu adalah berbanding terbalik. Dimana ketika suhunya dinaikkan, tekanannya makin kecil ya. Nah, kamu sudah memplot grafiknya dan sudah menarik kesimpulan akan ketiga hal ini. Berikutnya, merumuskan persamaan gas ideal, sudah tadi ya, di mana persamaan gas ideal itu PV sama dengan N, R kali T. Yang mana R di situ adalah tetapannya. Kemudian, yang setelah ini, kita akan melakukan post-test. Silakan melakukan post-test dengan link yang sama tadi. Saya kirimkan linknya. Ya, saya kirim link di chat room ini. Silakan dikerjakan selama 7 menit dan akan kita sampaikan nanti hasilnya. Oke, saya rasa demikian pelajaran kita untuk hari ini. Dan silakan tunggu pelajaran berikutnya minggu depan.
kita akan teruskan masih sehubungan tentang teori kinetik gas, tetapi kita masuk ke materi tentang tekanan dan kecepatan rata-rata partikel gas itu. Demikian, dan untuk menutup pelajaran kita, saya minta Desi Fitriani Tanjung untuk membawakan kita di dalam doa penutup. Silakan, Desi. Desi. Mari kita berdoa semua menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Baik, demikian dan selamat siang ya Ahu. Yahoo, Ya, Pak. Pak. Ya.